Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu alla Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani illa yafqahu qawli. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammad Faizur Rayyan dari kelas 8A SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Juga karena kebesarannya sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan suci yang penuh dengan pahala, berkah juga ampunan ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena beliaulah kita dapat merasakan begitu indahnya Islam yang kita imani. Apalagi saat bulan Ramadan seperti ini, di mana begitu banyak orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, berbagi dengan sesama, saling tolong menolong, juga mengerjakan amal-amal kebaikan. Karena Rasulullah mengajarkan kita berbagi kepada sesama, menumbuhkan rasa saling tolong menolong, juga bermuamalah sesama umat Islam maupun umat beragama lainnya. Apalagi saat Ramadan, Allah lipat gandakan pahala kita. Semoga kita termasuk umatnya yang bertemu beliau di Telaga Kausar kelak, karena berikhtiar menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Rasanya ingin sekali berlama-lama dengan bulan yang sangat luar biasa ini. Tapi karena spesial yang hanya ada 30 hari, bulan Ramadan harus kita manfaatkan dengan baik selagi kita masih bisa menemuinya di tahun ini, menjalaninya dengan penuh iman dan takwa kepada Allah, serta berfastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang tahu kenapa bulan ini sangat spesial? Pasti teman-teman sudah tahu begitu saya menyebutkan kalimat yang sudah tak asing, yakni nuzulul Quran. Ya, betul sekali. Ramadan bulan yang spesial, mengapa tidak? Karena ia di mana Al-Quran pertama kalinya diturunkan ke bumi. Dikutip dari buku Di Balik 7 Hari Besar Islam, Sejarah, Makna dan Amalia, karya Kiai Haji Muhammad Sholihin. Ramadan menjadi bulan pertama Al-Quran diturunkan, tepatnya pada tanggal 17 atau 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hiro. Ada 2 tahap proses diturunkannya kitab bagi umat muslim ini. Pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam bentuk kitab yang utuh. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saat berada di Gua Hiro. Saat itu Nabi Muhammad SAW yang berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun Komariah, atau 39 tahun 3 bulan 3 hari menurut tahun Syamsiah, sedang berada di Gua Hiro untuk menenangkan diri. Rasulullah disebut tengah gelisah saat itu melihat masyarakat Mekah. Beliau gelisah dengan orang-orang yang ada di sana.
termasuk keluarganya sendiri yang memilih berhala untuk disembah sebagai Tuhan. Nabi Muhammad SAW pergi menuju Gua Hiro untuk melakukan perenungan, berfikir, memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada malam 17 Ramadan turunlah malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah menghampiri Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, Iqra, bacalah." Saat wahyu pertama turun, Rasulullah belum bisa membaca. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Muhammad untuk membaca melalui surah Al-Alaq yang berarti bacalah. Setelah ayat 1 sampai 5 ini, Al-Qur'an turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Setiap ayat dalam Al-Qur'an diturunkan menyesuaikan dengan hal yang terjadi, seperti kondisi sosial, kisah-kisah para nabi terdahulu, hingga hikmah dalam kejadian. Peristiwa dan sejarahnya turunnya Al-Quran tersebut yang hingga kini diperingati umat Islam sebagai malam nuzulul Quran, ini menjadi malam yang penuh keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala muslim yang beribadah dan para malaikat juga yang diyakini turun ke bumi memberikan doa kepada mereka. Karena itulah setiap hari selama Ramadan menjadi waktu istimewa dan menjadi memiliki keutamaan bagi umat muslim di seluruh dunia karena bertepatan dengan saat Al-Quran pertama kali diturunkan. Amalan bagi umat muslim yang dianjurkan ketika malam nuzulul Quran yakni mendirikan sholat malam. Selanjutnya ada i'tikaf yang juga menjadi salah satu hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Pada dasarnya, i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta membentuk perenungan diri. I'tikaf berarti juga berzikir kepada Allah. Pada waktu ini pula Allah Subhanahu wa taala membuka pintu mustajab dengan selebar-lebarnya bagi hambanya yang senantiasa berdoa. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf kalau ada salah perkataan, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sama-sama kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan selama bulan yang suci dan penuh berkah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.